Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Ya pun. Begini ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Umi. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah ya, jujur ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah bisa belajar lagi matematika bareng-bareng di kelas 5 ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sudah doa menyambut pagi belum tadi pagi dengan Umi Indah? Belum. Oke, berarti kita doa dulu kalau belum. Coba Umi yang mimpin. Ini yang namanya Iwan Setiawan. Siapa ya namanya? Sari ya? Siapa ya? Sipa. Oh iya. Sipa. Alhamdulillah Sipa bergabung ya. Kayaknya baru pertama ya? Iya, ya, alhamdulillah. Semoga selanjutnya tetap bergabung ya. Waalaikumsalam Armira. Sipa siap memimpin doa, Sipa? Apa Sipa? HP-nya rusak kemarin Umi. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah bisa ya. Sekarang sudah bisa belajar bareng sama teman-temannya. Sipa siap memimpin doa? Sipa siap memimpin doa hari ini? Apa Umi? Siva. Belum siap Umi. Marah Lele. Oke. Doa menyambut pagi dulu, baru doa sebelum belajar. Siva yang pimpin ya. Ya. Oke, ayo silakan. Tangannya semua diangkat ya. Gimana tangannya? Berdoa dulu gimana? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika rahmatika wa arhamarrahimin wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Amin. Belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba. Bareng-bareng. Muhammadina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Oke, dalam berdoa itu kalau temannya lupa, teman-teman yang lain harus bantu ya. Jadi jangan diem aja, nanti doanya nggak lanjut, nggak terus. Jadi kalau temennya lupa langsung disambung, langsung dibantu bareng-bareng. Paham ya nak ya? Oke. Paham. Alhamdulillah sudah 9 orang yang bergabung, nggak apa-apa kita sambil tunggu teman-temannya. Oke, yang sudah bergabung silahkan kameranya dibuka. Saya, Safi, lagi. Sudah siap semua buku, penanya? Sudah tahu hari ini mau belajar apa? Ayo siapa sudah tahu hari ini mau belajar apa kira-kira? Sudah baca-baca atau belum? Ya, benar belajar matematika. Materinya polum balok. Ada yang sudah baca tentang polum balok? Ayo, ada yang sudah baca tentang polum balok? Oke, kelihatan ya di layar ya. Oke. Layar.
semuanya. Hari ini kita belajar tentang volume balok. Kalau minggu lalu kita belajar tentang volume kubus. Siapa yang masih ingat rumusnya volume kubus itu apa minggu lalu? Kali R. Siapa yang ingat apa rumus volume kubus minggu lalu? R kali R. Oke. Rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Oke Bima, diperhatikan ya Bima ya. Itu rumus mencari volume kubus. Nah, kali ini kita belajar tentang volume balok. Ingat, kalau balok itu dia punya sisinya sama. Terus apalagi ciri-ciri balok selain dia punya sisi yang sama? Ada 3 ciri-ciri kubus dulu. Ada 3 ciri-ciri kubus minggu lalu. Siapa yang ingat yang pertama? Ciri-ciri kubus. Bak sayur. Memiliki sama panjang. Ada 3 ciri-ciri kubus yang pertama. Terus ada luas, alas dan tinggi. Bisa, lagi. Oke, mengingatkan. Berarti nggak dibaca lagi materi yang minggu lalu, nggak disimak lagi. Ciri kubus itu dia punya sisi yang sama, 12 sisi yang sama atau 12 sisi yang sama. Oke, silakan mikrofonnya di-mute dulu ya. Terus yang kedua dia mempunyai 8 titik sudut dan yang ketiga mempunyai apalagi ayo. Punya panjang rusuk yang sama, punya 12 titik sudut, 8 titik sudut, dan satu lagi ada apa? Ada yang ingat? Oke, sebentar. Nah, dan dia punya rusuk, 12 rusuk. Nah, itu kalau kubus. Sekarang perhatikan balok. Sebelum kita belajar volume balok, kita harus tahu dulu ciri-ciri balok itu apa. Yang pertama, dia punya 6 sisi, persegi atau persegi panjang. Bedanya, kalau kubus kemarin dia punya 6 sisi, tapi dia persegi semua bentuknya. Atau sisinya sama, 6 sisinya sama. Kalau balok, dia punya 6 sisi juga, tapi dia bentuknya persegi atau persegi panjang. Lihat nih. Ini kan persegi panjang. Yang ini persegi. Yang persegi panjang coba sebutkan bangun apa aja di sini yang berbentuk persegi panjang. Siapa yang bisa? Panjang. Yang berbentuk persegi panjang ada bangun apa aja? Sebutkan. A, B, F. Oke. Bang, yang berbentuk persegi panjang itu adalah E, A, B, F, atau H, D, G, C. Kalau yang bangunnya berbentuk persegi, yang mana ayo? F, B, D, 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 H, F, B, G, C, atau B, C, F, G, ini persegi. Jadi kalau kubus, perhatikan. Kalau kubus kemarin itu dia bentuknya 6 sisinya tuh sama, bentuknya panjangnya sama, 6-6-nya sama. Kalau balok ini dia ada yang persegi panjang, dia bisa juga persegi. Lihat, dia punya 6 sisi, sisi depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, tapi dia bentuknya berbeda. Bagian depan sama belakang ini persegi panjang. Atas sama bawah persegi panjang. Tapi antara kiri dengan kanan ini bentuknya persegi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia sama. Punya 12 rusuk. Sama seperti kubus. Kubus juga mempunyai 12 rusuk. Yang mana yang namanya rusuk? Ada yang masih ingat? Coba sebutkan rusuknya. Sebutkan 2 rusuk. D, F.
Rusuk BF. AC. Oke. Oke. Yang namanya rusuk itu ini nih. AB, BC, AG, FH yang seperti garis-garis ini. AD, HD ini namanya rusuk. Jadi dia ada 12 rusuk sama seperti kubus. Nah, ciri yang ketiga mempunyai 8 titik sudut. Siapa yang masih ingat contoh sudutnya? Sudut apa coba sebutkan? A, B, A, B, F, A. Oke, itu namanya rusuk. Kalau A, B, F, G, H, G itu namanya rusuk. Kalau Umi tanya titik sudut, yang mana yang namanya titik sudut? Ayo, siapa yang masih ingat? A, Oke, ini namanya titik sudut itu. Ada sudut titik sudut A, titik sudut H. Nih, yang dia berbentuk sudut, ini namanya titik sudut. Jadi dia punya 8 titik sudut. Ada titik apa aja? Titik A, D, E, H, F, G, B, dan C. Itu namanya titik sudut. Nah, tapi ingat, kalau di kubus, titiknya atau rusuknya sama. Kalau di balok, dia ada yang namanya sisinya itu ada namanya sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Nah, lihat di sini. AB itu disebut panjang. Ini AB, EF, GH, DC itu disebut sisi panjang. Ya, ingat ini namanya panjang. Kalau BC ini namanya lebar. Ayo siapa yang bisa menyebutkan sisi yang disebut yang lebar, sisi lebar selain BC, sisi mana lagi? BC. Selain BC. AD. Apalagi? ADB. Yang merupakan lebar BC, AD, terus AG. apa? EH, iya EH. Mana lagi yang merupakan lebar? EF. Pak, namanya panjang. Kalau FG, ya ini namanya lebar ya. Oke, jadi ini namanya panjang. A, B, E, F, G, H, D, C ini panjang. Kalau lebar, berarti BC, F, G, E, H, H, D ini namanya lebar. Ada lagi yang namanya tinggi. Contohnya Umi kasih tahu. Sisi tinggi itu E sama A. Ayo, siapa yang bisa? Saya Umi, saya. Ayo, mana lagi? Sebutkan, masih ada 3 lagi tinggi. Yang mana? Saya Umi, saya. Nah, iya, yang mana Bima? HD. Oke, masih ada 2 sisi lagi. JG. Siapa? JG. FB. FB sama G. GC. Benar sekali. Itu namanya tinggi. Jadi yang dia panjang seperti ini namanya panjang, yang ke samping namanya lebar, yang ke atas namanya tinggi. Oke ya, bisa dipahami ya untuk ciri-ciri balok ya. Oke, lanjut sekarang. Oke, perhatikan biar paham. Nah, tadi belum. Itu sudah ciri-ciri balok. Sekarang Umi punya contoh balok, bangun balok nih. Kelihatan nggak? Dia punya panjang, kotak sepatu, dia punya panjang, dia punya lebar, dan dia punya tinggi. Lihat ini namanya panjang, yang ke samping namanya lebar nih, dan yang ke atas namanya tinggi. Ini contoh bangun balok Umi. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh bangun berbentuk balok yang ada di sekitar kalian? Ayo. Balok lemari. Oke, lemari Siska. TV.
Meja meja. Nah, apa Keila? Meja. Meja. Oh ya, meja. Sama TV. Apalagi? Kulkas. Ya. Apalagi? Ingat yang dia punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Bantal. Mat? Bantal, Umi, bantal. Bantal itu dia nggak bentuk itu. Dia Papan tulis. papan tulis. Meja belajar. Papan tulis itu persegi panjang. Meja belajar, Umi. Meja belajar. Berisik. Pintu. Bisa, oke bisa pintu. Elvira telat ya. Bima yang benar Bima. Ayo apalagi? TV, Umi, TV. Sudah TV. Udah. Ayo lihat di lingkungannya. Kardus. Oke, kardus. Ya, bisa kardus yang Meja bentuknya balok, belajar. ya. Sudah Bima. Meja belajar, Umi, meja belajar. Akuarium. Akuarium. Lagi. Foto. Ini Mi. Apa itu Raya? Buku, Ya, Mi, penyiarannya itu buku. bisa. Jadi yang terpenting balok itu dia ada sisi panjang, ada sisi lebar, ada sisi tinggi. Itu bisa dikatakan balok dan dia punya ciri-ciri yang 3 tadi. Oke. Yakin anak-anak sudah bisa semua ya menyebutkan dalam sehari-hari itu contohnya seperti aja apa yang balok, seperti apa yang putus. Nah, sekarang kita masuk ke rumus kolom balok. Perhatikan. Ini balok. Seperti yang Umi sebutkan tadi. Ini namanya panjang, ini namanya lebar, dan ke atas namanya tinggi. Jadi balok itu punya sisi panjang, punya sisi lebar, punya sisi tinggi. Ya. Nah, sekarang bagaimana Umi kalau mencari volumenya? Volum balok itu luas alas dikali tinggi. Ini rumus dasarnya. Memang yang paling mendasar itu luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang luas alas itu yang mana nih? Alas itu yang bawah. Di bagian alas ini ada apa aja ya? Ada panjang dan ada lebar. Alas ini terdiri dari panjang dan lebar. Berarti kita tulis di sini. Luas alas itu ada panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, sudah kita dapat dari rumus dasar. Jadi kita bisa menyimpulkan. Rumus balok itu, volum balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau P kecil dikali L kecil dikali T. Ingat ya, hurufnya kecil semua. Karena kalau L besar itu namanya luas. Kalau T besar itu akan berbeda lagi. Jadi, volum balok itu adalah P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan ya. Nah, jadi ini namanya volum balok. Nah, bagaimana kalau yang ditanya panjang baloknya? Misalnya, di sini lebarnya diketahui 20, tingginya diketahui 10, panjangnya berapa? Nah, bagaimana mencarinya? Dari rumus ini kita rubah menjadi rumus baru, rumus mencari panjang, yaitu volum dibagi lebar dikali tinggi. Itu untuk rumus mencari panjang balok. Ya. Nah, lalu kalau mencari lebar balok, diketahui volum, diketahui panjang, diketahui tinggi, yang ditanya lebarnya berapa? Anak-anak bisa menggunakan rumus ini. Lebar balok sama dengan volum dibagi panjang dikali tinggi. Ingat ya, P ini volum, P ini panjang, T ini tinggi. Nah, begitu juga kalau yang ditanya tingginya, kita balik lagi. Berarti volum dibagi
panjang dikali lebar. Ini rumusnya balok untuk mencari volume, untuk mencari panjang, untuk mencari lebar, dan untuk mencari tinggi. Umi kasih waktu 2 menit. Silakan anak-anak tulis di bukunya rumus balok ini. Cara mencari volume, cara mencari panjang, cara mencari lebar, dan cara mencari tinggi. Ditulis di rumus di bukunya. Umi kasih waktu 2 menit ya. Silakan ditulis. Kalau ini dikali mencari tinggi, kalau mencari lebar, kalau mencari panjang. Jadi kalau misalnya itu tinggal masukin rumus rumusnya kali tinggi. Udah belum? Belum. Ya, belajar cepat tulisnya. Tulis rumus-rumusnya. Ini yang benar itu kayak R itu. Tinggal masukin Nanti. Ini di atas ini. Di sini. Volume F strip. Nih lihat dulu. Itu apa? L kali T. Terus Lebar balok. Udah ini aja. Ini terus aja dulu. Jangan sini dong Pak, namanya aneh loh. Oke, sudah ya. Belum Umi. Dikit lagi Umi. Ya, Sudah, satu Umi. lagi. Itu Belajar F. tulisnya. Di atas kayak ibu kayaknya tuh. Volume, panjang, lebar, tinggi. Ini adalah kuncinya dari semua soal. Jadi, kalau anak-anak sudah paham rumus ini, akan sebesar apapun angkanya, insya Allah anak-anak akan bisa mengerjakan. Jadi harus dipahami. Udah ya? Ini ya. Belum Umi, dikit lagi Mi, satu lagi. Udah Mi. Udah Umi. Tinggi balok. F dikali P. Kali T. L apa T itu? L. Ya. Kali L. Umi, udah Umi. Oke, nanti Umi share lagi dan bisa disimak lagi di YouTube ya kalau ketinggalan. Kita lanjut ya, Nak ya. Ya, Umi. Oke, contoh soalnya kita lanjut. Nanti waktunya habis kita belum belajar soalnya. Oke. Contohnya, di sini ada bangun sebuah balok. Coba, siapa yang bisa? Di situ apa aja yang diketahui ya dari balok itu? Yang diketahui pertama apa? Yang diketahui. Ayo. Balok kali L kali T. Bukan, nanti itu. Umi tanya dari gambar ini. Dari gambar ini yang diketahui ada apa aja yang pertama? Lebar. Panjang. Panjangnya berapa? 6 cm. Berapa panjangnya? Jangan 6 cm. Oke, panjangnya 6 cm. Ingat, berarti panjangnya 6 cm. Lalu apa lagi yang diketahui? Lebarnya. Berapa lebarnya?
Oke, ini namanya lebar. Kalau ke samping namanya 3 cm. Ini namanya panjang 6 cm karena dia panjang tuh. Apalagi yang diketahui? Tingginya Tinggi. Berapa tingginya? 4 cm. Sekarang lihat yang ditanya di sini tentukan volume balok. Berarti yang ditanya adalah volume balok. Apa rumus volume balok tadi yang sudah dicatat? panjang kali lebar kali tinggi Umi. Oke, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi atau V kali L kali T. Nah, jadi ingat kalau yang ditanya volume kalian masukkan rumus volume. Kalau yang ditanya tinggi, berarti kalau rumus tinggi tadi apa ya? Kalau yang ditanya tinggi, rumus tinggi apa? Volume dibagi panjang kali lebar Umi. Oke, lihat di sini. Kalau yang ditanya tinggi berarti volume dibagi panjang kali lebar. Oke ya. Nah, yang di sini yang ditanya volumenya berarti panjangnya 6, lebarnya kita tulis 3, tingginya adalah 4. Berarti 6 dikali 3 dikali 4 sama dengan hasilnya 6 kali 3, 18. 18 kali 4 adalah 72 cm pangkat 3. Nah, di sini harusnya pangkat 3 ya, Nak ya. Jadi volume balok tersebut adalah 72 cm kubik. Nah, ini untuk mencari volume. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau yang ditanya kubus satuan? Sama seperti minggu lalu. Volumenya kita masukin. Panjangnya ada berapa kotak di sini? Ada 5. Ada 5. Kita tulis volume balok panjangnya 5. Lebarnya ada berapa? 3. 3. Kita tulis 3. Tingginya ada berapa? 3. Jadi kita tulis 5 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 45. Kedengeran Itu kalau untuk volume balok satuan. Sekarang, apabila diketahui, lihat di sini yang diketahui apa aja. Volume baloknya 240 cm kubik. Terus apalagi yang diketahui? Tingginya. Mana tingginya berapa? Di sini tingginya itu. Lebarnya berapa? 4. Oke, pintar. Apalagi yang diketahui? Panjang. Berapa panjangnya? Berapa? Nah, jadi di sini dari gambar ini kita bisa tahu panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya ini ditanya. Kalau ditulis T aja berarti tingginya ditanya, volumenya 240. Yang ditanya berapa tingginya? Kalau diketahui volume, lebar, dan panjang. Berarti kita masukkan rumus mencari tinggi balok. Ingat, rumus mencari tinggi balok tadi adalah nih, volume per panjang dikali lebar. Kita masukin volume per panjang kali lebar. Volumenya berapa? 240 cm kubik per panjangnya berapa panjangnya? 6 cm. 6. Kita tulis 6 cm. Lebarnya berapa? 4 cm. Kita tulis, kita kalikan 6 kali 4, 24. Berarti 240 dibagi 24. Sama dengan 10 cm. Ingat, satuannya sentimeter ya. Tidak persegi, tidak kubik. Karena ini yang ditanya tingginya. Nah, jadi sentimeter kubik dibagi sentimeter persegi sama dengan sentimeter. Jadi tinggi balok tersebut adalah 10 cm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas ditanyakan, Nak? Bisa dipahami enggak? Gimana caranya angkat bagi domba?
Oke. Umi, Ya, dicatat boleh nggak, Mi? boleh. Nanti Umi share juga materinya atau anak-anak bisa simak juga di YouTube boleh. Kita lanjutkan dulu materinya tapi ya, sampai habis ya. Oke. Ingat nggak ya, kalau anak-anak mau mengerjakan soal lupa bisa lihat lagi di YouTube. Jadi disimak lagi penjelasannya karena ini direkam. Jadi anak-anak bisa muter kapanpun anak-anak lupa dan mau belajar. Nanti linknya Umi share. Sekarang kalau diketahui luas alas, lihat. Diketahui luas alas sebuah lemari berbentuk balok adalah 36 cm persegi dan tingginya adalah 12 cm. Ditanyakan berapa volume lemari? Nah, berarti kita lihat rumus volume balok tadi apa? Kalau di sini diketahui luas alas, berarti rumus dasar kita tulis. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa, Nak? 36. Tingginya berapa? 12 cm. Berarti kita kalikan 36 kali 12. Hasilnya adalah 432 cm kubik. Bisa dipahami yang ini? Oke. Coba untuk materi ini, coba anak-anak kerjakan di bukunya, diketahui luas alasnya 25. Tulis. Luas alasnya 25. Itu tugas bukan, Umi? Silahkan dikerjakan dulu, ayo dijawab sekarang. Luas alasnya 25, ditulis ya. Tingginya 10. Berapa volume balong tersebut? Ayo, kalau diketahui luas alasnya 25, ya. Tingginya berapa, Umi? Tingginya 10. Luas alasnya 25, tingginya 10. Berapa volumenya? 250 cm persegi. Oke, 250 cm kubik. Kenapa, Umi? Karena volume balok sudah diketahui. Luas alasnya berapa? 25. Berarti kita tulis di sini 25. Dikali tinggi. Tingginya berapa? 10. Berarti 25 dikali 10 sama dengan 250. Oke, yang lain ketemu 250? Oke, masih ada waktu 1 menit lagi. Coba anak-anak semua buka halaman 98. Ya. Halaman 98. Nomor 4. Halaman 98 nomor 4. Ayo, siapa yang bisa? Halaman 98 nomor 4. Ini lihat ini ya, cara mencarinya ya. Diketahui luas alas sebuah wadah berbentuk balok 216 cm persegi. Jika tingginya 15 cm, berapa volumenya? Ayo. Coba dicari di bukunya. Rumusnya apa tadi? Luas alas dikali tinggi. Ayo, dikalikan. Luas alasnya 216, tingginya 15. Berarti 216 dikali 15, dikalikan secara menurun. Ayo, ini mau lihat. 3.000.
240, Umi. Oke, mana yang sudah jawab? Umi lihat hasilnya. Yang lain dikerjakan. Ayo, mana tadi yang jawab? Umi lihat. Hasilnya 216 dikali 15. Umi. 3.240. Mana? Aduh, nggak kelihatan, nak majuin lagi. Benar hasilnya Ahmad ya, Ahmad ya? Iya, Umi. Bisa ya Ahmad ya? Iya. Oke. Coba sekali lagi anak-anak semua. Umi lihat ya dari sini ya. Oke, terima kasih Ahmad. Coba sekali lagi anak-anak semua kalikan 116 kali 27. Ayo. 116 dikali 27. Berapa, Umi? Berapa? 116 dikali 27. Ayo, Umi lihat. Harus tanggung jawab sama jawabannya. Ayo, siapa yang bisa? 116 dikali 27. Dikali berapa, Mi? 116 dikali 2.